Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nur Abdiani Permatasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Sukajaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan memaparkan eksplorasi konsep pada modul 3.2 mengenai pertanyaan pemantik pada halaman 1. Adapun tujuan pembelajaran khususnya yaitu yang pertama, CGP dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah. Yang kedua, CGP dapat membedakan pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis masalah. Yang ketiga, CGP memahami pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau Asset Based Community Development atau ABCD. Yang keempat, CGP dapat membedakan 7 aset utama yang dimiliki lingkungan sekolahnya. Pertanyaan pemantik yang pertama, apabila kita menganggap sebuah sekolah adalah sebuah ekosistem dengan faktor biotik dan abiotik yang ada di dalamnya, maka faktor-faktor apa saja yang termasuk dalam kelompok biotik dan abiotik? Di sekolah, bagian dari komponen hidupnya atau biotik adalah semua warga sekolah. Sedangkan untuk komponen tak hidupnya atau abiotik adalah lingkungan sekolah, fasilitas sarana dan prasarana, kurikulum dan kebijakan sekolah atau pendidikan. Pertanyaan kedua, bagaimanakah seharusnya seorang kepala sekolah berperan dalam mengelola ekosistem sekolahnya? Peran pemimpin yang ideal yaitu mampu memaksimalkan potensi dan sumber daya yang ada untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran murid yang berpihak pada murid serta mendukung dan memfasilitasi setiap minat dan bakat murid dan guru-guru. Selain itu, seorang pemimpin yang mampu mengayomi seluruh warga sekolah selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan sekolah, mengapresiasi prestasi kinerja warga sekolah dengan baik, memberikan contoh teladan yang baik dan bersikap bertutur kata menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, aman dan nyaman bagi semua warga sekolah. Pertanyaan ketiga, kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah sebagai pemimpin ekosistem sekolah? Kemampuan sebagai motivator, pengelola, manajer, serta penumbuh karakter, minat, dan bakat warga sekolah. Pertanyaan keempat, apa yang harus dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam mengelola sumber daya sekolah secara efektif dan efisien? Kepala sekolah harus mampu memotivasi, mengelola, serta menumbuhkan karakter, minat, dan bakat warga sekolah secara maksimal. Yang kelima, seberapa besar dampak sumber daya atau fasilitas yang sekolah miliki untuk memfasilitasi proses pembelajaran murid saat ini? Jelaskan. Dampak sumber daya yang sekolah miliki untuk memfasilitasi proses pembelajaran murid saat ini sangatlah besar, karena dapat membantu meningkatkan perhatian dan interaksi sesuai dengan minat, kemampuan, atau bakat murid. Selain itu, dapat mendorong murid untuk menjadi lebih rajin dan tekun sehingga proses pembelajaran di sekolah dapat meningkat. Pertanyaan 6. Sejauh mana sumber daya sekolah yang kita miliki sudah kita gunakan secara efektif untuk mendukung kualitas pembelajaran di sekolah? Jelaskan. Sejauh ini sumber daya atau fasilitas sekolah sudah dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh guru dan stakeholder terutama bagi pembelajaran murid. Ketersediaan sumber daya sekolah menjadi salah satu faktor penunjang dalam pencapaian tujuan, program, serta visi sekolah. Sumber daya sekolah yang dimiliki memberikan kemudahan bagi murid untuk mendapatkan haknya dan sumber daya memberikan pengaruh yang sangat besar dalam mendukung kualitas pembelajaran di sekolah. Selain itu, murid akan lebih mudah menguasai konsep dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Pertanyaan ketujuh, adakah cara alternatif yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan sumber daya yang sudah ada demi meningkatkan kualitas pembelajaran murid? Cara yang paling efektif yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan sumber daya diantaranya menggunakan sumber daya yang dimiliki sekolah dalam kegiatan pembelajaran, sehingga murid mendapatkan pengalaman berharga dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sekolah. Kemudian, menggunakan sumber daya yang dimiliki sekolah dalam kegiatan ekstrakurikuler, sehingga murid mendapatkan tambahan pengalaman yang berharga dalam memanfaatkan sumber daya dalam meningkatkan kompetensi serta bakat dan minatnya. Pertanyaan ke-8. Sudahkah sekolah memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar? Bagaimana pemanfaatannya? Sekolah sudah memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar. Di antaranya, dalam pembelajaran PABP, guru telah memanfaatkan Masjid Al-Hidayah sebagai sarana praktek ibadah. Murid-murid diajak oleh guru untuk ke masjid untuk mempraktikkan wudhu, sholat wajib, sholat sunnah, serta membaca Al-Quran. Dalam pembelajaran PJOK, guru memanfaatkan lapangan sekolah sebagai sarana olahraga dan bermain.
guru memanfaatkan teknologi yang dimiliki sekolah, yaitu komputer atau laptop, dan akses Wi-Fi. Murid difasilitasi untuk proses pembelajaran. Selanjutnya, dalam pembelajaran matematika dan IPAS menggunakan alat peraga yang dimiliki sekolah. Dan dalam kegiatan seni, murid difasilitasi dengan panggung seni dan satu set perlengkapan sound system. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.